wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga berhati. Kita bertemu lagi di Sam Talk Series edisi yang ke-30. Di edisi kali ini kita hadirkan seorang Latif, Insinyur Latif Prasetyo, alumnus dari Mechanical Engineering Universitas Indonesia dan saat ini masih menempuh program S2 Master di bidang ilmu yang sama. Uniknya di edisi kali ini Kak Latif tidak akan berbicara banyak tentang mechanical engineering, tapi juga akan bicara tentang life work balance, sebuah premis, sebuah pernyataan yang mungkin bagi sebagian orang tampak terlihat impossible. Tapi mari kita simak bagaimana Kak Latif bisa memfokuskan keseimbangan hidupnya sehingga baik karir dan juga studinya bisa saling beriringan. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Simani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita yang dapat menimpa kebaikan. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini kita bertemu dengan seorang Insinyur Latif Prasetyo. Mungkin beliau akan memperkenalkan diri tentang nama beliau, kesibukan beliau saat ini yang sangat padat di sela-sela aktivitas studinya S2. Boleh silakan Kak Latif. Oke, terima kasih Pak, thank you Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif Prasetyo. Saya alumni dari Anissa juga, mungkin angkatan 5 kalau nggak salah. Jadi saat ini alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman di sini, dengan rekan-rekan di sini untuk sharing gitu. Semoga teman-teman di sini semua juga sehat, diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesuksesan. Amin. Ya, kali ini mungkin saya langsung coba memperkenalkan diri. Background saya adalah Mechanical Engineering. Undergraduate dan postgraduate saya Mechanical Engineering. Jadi seperti yang tadi Bapak sudah pernah sebutkan, saya memang sedang proses untuk gelar S2. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan infrastruktur konstruksi milik pemerintah, dan saat ini saya memang lebih fokus ke dalam project management. Kemudian background saya juga pernah pengalaman kerja di beberapa industri seperti offshore, kemudian industri shipping company dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja ke topik ya. Jadi mungkin yang pengen saya share di sini adalah work-life balance gitu. Jadi what is work-life balance? Jadi memang bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan hal yang lain-lain, hobi kita juga termasuk di situ. Jadi ini mungkin based on my ya kalau dalam tanda kutip quote mode, based on my true story gitu. Jadi bagaimana kita mungkin teman-teman di sini yang pernah merasakan juga bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kesibukan kita, mau teman-teman yang sekarang sedang berkuliah atau sedang sekolah atau sedang bekerja, bagaimana bisa menyeimbangkan dengan kehidupan kita sendiri, dengan kesenangan kita sendiri. Itu memang suatu hal yang sangat challenging gitu. Dan mungkin dengan teman-teman yang mungkin di sini yang mostly yang baru mungkin baru bekerja atau apa, itu agak sulit itu untuk untuk menyeimbangkan waktu dan lain-lain. Itu akan ini saya mungkin akan memberikan tips ataupun mungkin bisa di benchmark atau bisa dijadikan acuan bagaimana kita bisa mengelola waktu kita, atau bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita. Mungkin saya coba cerita dulu untuk pengalaman saya sendiri dari work-life balance ini. Jadi memang saya sendiri tadi sudah saya sampaikan, saya ada beberapa kesibukan ya. Pertama studi S2, kemudian kedua adalah berkarir atau bekerja full time, kemudian yang ketiga yang kuliah juga full time ya. Kemudian yang ketiga adalah hobbies gitu. Jadi memang ada olahraga, cycling, terus kemudian yang keempat ya sosial gitu, bersosial gitu. Jadi bersosial, terus yang kelima adalah
me time gitu. Jadi memang waktu pribadi gitu untuk kesenangan sendiri. Jadi ada 5, total ada 5 kesibukan yang sedang saya jalani sekarang, dan memang 5 ini ada salah satu hal yang membuat faktor ini bisa tercapai adalah satu, yaitu adalah pandemi. Itu mungkin ketika pandemi saya tidak akan bisa melakukan seperti ini, tapi this is maybe for me this is uh, one of the advantage from a pandemic condition gitu. Jadi saya memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk saya bisa menyeimbangkan kehidupan saya gitu. Ini mungkin salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu advantage yang saya ambil sisi positif dari pandemi dengan kebijakan-kebijakan PSBB, PPKM dan lain-lain. Itu kita juga memanfaatkan itu untuk kehidupan kita seperti apa gitu. Jadi ya mungkin orang melihat, aduh saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa jalan-jalan, tapi we can see another things, the positive things from PPKM or PSBB. Jadi tadi saya ada 5 kesibukan itu, gimana saya menyeimbangkannya. Hal pertama adalah time management. Bagaimana kita bisa mengelola waktu kita gitu. Time management, ya seperti basic ilmu manajemen, kita harus yang namanya, ya kalau dalam ilmu saya di project management, kita punya yang namanya perencanaan, bagaimana kita merencanakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah eksekusi, bagaimana kita melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah closing, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. Jadi dari 3 ini harus apa ya? Ini ilmu yang basic dan kita harus bisa terapkan di kehidupan kita gitu. Tadi yang saya sebut adalah time management. Time management kalau kita lihat memang waktu ya, bagaimana kita bisa mengelola waktu. Tadi saya sebutkan adalah planning, perencanaan gitu. Jadi sesibuk apapun kita, apabila kita bisa melakukan suatu perencanaan waktu gitu, kita bisa mengalokasikan waktu kehidupan kita bisa mengalokasikan apapun kegiatan kita gitu, itu kita bisa ya bisa penuhi gitu, bisa kita tadi saya sebutkan balance dari kehidupan kita bisa dapatkan gitu. Contoh ya, mungkin contoh. Sekarang saya sambil kuliah, saya juga kerja gitu ya. Memang ini a little bit tricky, but mungkin semoga bisa teman-teman punya nasib yang sama dengan saya gitu. Ya, jadi memang sekarang kebijakan kalau kita tahu untuk bekerja memang 50-50, hybrid working, work at everywhere, atau setengah kerja di kantor atau setengah kerja di rumah. Nah, memang kebetulan kantor saya punya kebijakan seperti itu. Jadi akan bisa dibilang masuk kantor itu not necessary ya. Kemudian juga kita lihat memang sekarang untuk kebijakan perkuliahan, sorry mungkin saya saat ini berkuliah di Indonesia, di dalam negeri, postgraduate mechanical engineering. Jadi kita tahu bahwa kegiatan perkuliahan sekarang memang sudah ada beberapa yang kampus yang buka atau yang hybrid, tapi ada juga yang juga masih online gitu. Jadi kita coba itu sebagai advantage gitu ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita kerja. Pertama, dengan sistem kerja hybrid itu yang dilihat adalah bukan berapa lama waktu kita untuk bekerja. So ini jadi suatu statement ya, working in a hybrid condition is not about how long that we are, how many hours we are working in one day, tapi gimana kita bisa menyelesaikan deliverables atau output kita gitu. Selama kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dalam hari tersebut gitu. Oke, saya hari ini punya target tadi ya, time management, saya hari ini punya target menyelesaikan task A dan B gitu. Nah, oke, itu kita selesaikan gitu, dan itu ya udah cukup gitu. Dan kita juga harus bisa share ke kapabilitas kita, kemampuan kita, saya bisa nggak ya nyelesain ini di waktu ini gitu. Jadi tiap pagi bikin to-do list apa yang akan kita lakukan. Oke, ini selesai gitu. Kita lakukan, kita bisa assess bahwa ini kita bisa selesaikan. Oke, kita selesaikan. Nah, kadang kan kalau kita bekerja pasti ada, tiba-tiba ada urgent and important things gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang urgent, tiba-tiba ada sesuatu yang important. Oke, kalau misalnya itu bisa dilakukan di hari tersebut, lakukan gitu. Estimasi. Tapi sebelumnya estimasi, apakah ini akan melewati dari tenggang waktu kita. Jadi kita nggak punya agenda lain. Apakah itu bisa melewati waktu kita? Kita harus estimasi
waktu kerja kita gitu. Apakah bisa apa enggak? Kalau misal sanggup, oke kita kerjakan gitu. Masih ada spare waktu kita kerjakan. Tapi apabila memang tidak, nah eh, yang harus kita pikirkan jangan jangan dikerjakan di esok, tapi manfaatkan waktu yang ada. Anggap aja wah untuk mengerjakan ini saya perlu perlu 2 jam. Nah, tapi ternyata takes time gitu. Ternyata uh, to finish this job is 4 hours. Jadi jangan 4 hours ada atau teman-teman letakkan di besok, tapi dua letakkan di hari ini, kemudian dua letakkan di besok. Karena kan besok pun kita juga sudah punya rencana apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi uh, time management itu yang paling penting gitu. Jadi lakukanlah apa yang kita rencanakan gitu. Kita udah rencana ini kita lakuin gitu, kita selesaikan. Nah, jangan melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, maksudnya di luar uh, urgent and important things gitu. Kayak misalnya tiba-tiba, aduh saya mau ngerjain ini nih, tapi sebenarnya ini masih bisa dikerjain minggu depan. Nah itu ya jangan sudah sekarang gitu, karena kita masih punya agenda yang lain gitu. Dan uh, itu ketika udah kita sudah apa ya selesai gitu, kita punya agenda lain. Yang apa aja hari ini saya melakukan tugas. Tadi saya ada kerjaan kantor, terus sekarang saya ngerjain tugas kuliah gitu. Oke, saya ngerjain tugas kuliah gini. Nah, ini juga salah satu trik gitu. Kadang kalau mungkin tugas, ya contoh ya misalnya, saya kasih contoh ada tugas kuliah, mungkin tugas kuliah kan nggak rata-rata mostly tidak bisa kita kerjakan dalam kurun waktu yang singkat gitu. Mungkin 2 jam kita selesai kerjakan, mungkin ya mostly nggak gitu ya. Jadi kalau yang sistem pekerjaan yang bikin paper atau bikin makalah atau bikin presentasi kan mungkin takes time gitu. Jadi uh, ini culture juga ya, ini culture juga, kita bicara culture juga. Uh, Time management itu harus mengatur kita, uh, tidak ada kata apa ya, deadlineers gitu. Kita ada kata deadline, last minute dalam time management gitu. Jadi ketika memang sudah ada tugas gitu, misalnya ada tugas yang memang sifatnya big project atau durasi tugas kuliah kita ini kerjaan durasinya panjang, nah itu harus kita cicil gitu. Jadi biasakan untuk mencicil pekerjaan-pekerjaan kita ataupun tugas-tugas kita, tugas kuliah ataupun tugas yang lain, kita cicil dan kemudian kita kerjakan sampai lama-lama ya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Jadi progresif itu kita harus selesaikan. Jadi apa ya, memang tidak, outputnya memang tidak langsung, tapi kita bisa atur waktu kita gitu. Jadi sesuatu yang bisa makan waktu itu ya kalau bisa anggap aja gini, kalau target minggu depan terus masih kita bisa lanjutkan pekerjaan itu di besok, kenapa enggak gitu. Kita punya waktu, kita harus bisa ngatur waktu kita. Nah, eh, setelah itu ya itu salah satu contoh ya. Jadi eh, ya dengan advantage yang ada, pekerjaan kuliah hybrid, working hybrid, jadi masih bisa saya jalanin gitu. Dan alhamdulillah ini saya jalanin juga lancar-lancar aja gitu. Jadi tidak ada kendala selama saya berkuliah atau apa. Kalau ditanya apakah ada sesuatu yang di-sacrifice, tentu ada gitu, tentu ada. Dan seberapa besar sacrifice-nya itu harus bisa kita nilai gitu. Kita bisa aja kehilangan mungkin dalam time management itu kita kehilangan, oke, ini harusnya saya hari ini ngerjain apa, harusnya saya ini ada apa ya, saya ada kuliah sambil saya kan kuliah sambil kerja gitu ya contohnya. Jadi uh, saya ada satu hari yang mungkin oke, harusnya ini saya di kantor, saya jadwal piket saya di kantor, tapi saya ada kuliah, oke saya ke kampus ataupun saya kuliah online. Nah itu jadi memang sacrifice, tapi tadi seperti yang saya bilang, apakah kita bekerja kalau misalnya pekerjaan itu sudah selesai ya, terus kita apa namanya masih ada di kantor ya, ngapain buat apa gitu. Jadi ya kalau kerjaan kita sudah selesai ya nggak usah, kantor pun tidak mewajibkan kita untuk full day di kantor sampai jam tank selesai ya, kenapa kenapa enggak gitu. Ya udah kita bisa melakukan kesibukan kita yang lain gitu. Jadi uh, ya jangan, ya simpelnya, kalau misalnya saya ada pekerjaan lain, kalau
kerja saya sudah selesai dan saya diizinkan untuk kerja atau saya sambil kuliah, ya kenapa enggak gitu. Jadi satu lagi memang kita harus to be honest gitu. Kita harus to be honest dengan misalnya saya saat ini bekerja, ya kita harus honest dengan atasan kita gitu. Kita jujur, Pak, saat ini saya memang sedang sambil berkuliah gitu. Jadi apabila ada suatu saat saya izin mungkin pulang duluan atau apa gitu, kemudian saya kuliah atau saya ada kesibukan lain di mungkin malam saya nggak bisa diganggu, ya tolong bisa dimaklumi. Dan itu uh, ya harus atas permit atau izin dari manajer kita atau atasan kita kalau kita memang bekerja sebagai subordinat gitu. Jadi ya itu adalah salah satu trik gitu ya. Dan memang ini salah satu trik juga yang ya bisa dibilang emergency gitu. Kita harus punya apa ya, bisa dibilang dua device di sini, ya istilahnya satu punya laptop gitu, misalnya untuk meeting, satu punya laptop, terus satu lagi punya tab gitu. Jadi itu bisa membagi diri kita dibagi dua kesibukan gitu. Ya walaupun memang tidak fokus gitu kan, beberapa orang tidak fokus, bisa tidak fokus. Ya ini memang trik yang ya bisa dibilang agak sedikit apa ya, nyeleneh gitu. Jadi ya anggap suatu saat kita, aduh saya ada mendadak meeting gitu, ada meeting dengan mungkin atasan kita, meeting dengan direksi gitu. Terus dengan jam yang sama kita juga ada perkuliahan gitu. Nah ya mungkin ya teman-teman di sini juga udah tahu ya triknya. Jadi ya udah, saya buka satu laptop, saya untuk rapat saya buka tabnya saya pakai buat kuliah, saya taruh, saya rekam, udah clear, cukup gitu. Jadi ya mungkin cuma jadi numpang muka doang, tapi nggak. Nah ketika kita tadi ya hybrid itu dua gitu kan, kita rekam, nah udah ngerekam jangan udah selesai, tapi ketika memang kita sudah punya waktu kosong, kita lihat rekaman dari perkuliahannya itu, ya udah akhirnya kan kita belajar gitu. Jadi memang itu salah satu advantage ya dari hybrid working dan hybrid studying. Jadi kita punya teknologi, manfaatkan teknologi. Kalau ada kelas, rekam. Kita nggak benar-benar nggak bisa, rekam. Terus kita kalau punya waktu kita lihat rekamannya, kita ini ya itu bisa apa ya, bisa dibilang latest trick itu, trik-trik paling terakhir gitu yang memang nggak bisa gitu. Jadi saya pun kemana-mana selain bawa, pasti kalau nggak bawa, misalnya kalau kerja gitu, selain bawa HP ya device, selain bawa HP, kalau HP memang untuk komunikasi. Jadi uh, ya udah saya separate itu hanya untuk komunikasi, hanya untuk komunikasi medsos. Nah jadi satu, saya pasti kemana-mana bawa tab sama bawa laptop gitu. Jadi ada kondisi apapun gitu, saya udah ready, oke ini saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa bagi waktu gitu ya. Jadi itu sih yang salah satu contoh gitu ya. Tadi mungkin work life balance, yang kedua, yang pertama adalah time management, yang kedua adalah mengukur kemampuan kita gitu. Jadi assess diri kita sendiri gitu. Jujur di tempat saya banyak teman-teman yang juga sambil kuliah dan kerja, dan mereka nggak survive di sini. Maksudnya adalah ya udah, saya kuliahnya saya stop deh, saya putusin kuliahnya, saya cuti kuliah, ataupun oke saya tinggalin gitu, saya resign dari kuliah gitu. Ataupun ada juga yang udah saya fokus kuliah, saya resign dari kantor gitu. Nah itu apa ya, jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi sebelum kita pengen ya istilahnya kuliah sambil kerja gitu, ini saya contoh ya, work life balance-nya kuliah sambil kerja, itu kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita, seberapa sibuk kuliahnya nanti seperti apa, dan seberapa sibuk kita kerja gitu. Jadi itu harus bisa diukur. Nah jadi apa ya, bagaimana cara mengukurnya gitu. Pertama tentu kalau kerja mungkin kita bisa tanya orang, tips trik orang bekerja seperti apa, ataupun tanya alumni kita ataupun senior kita yang pernah bekerja di sana.
workload-nya seperti apa, beban kerjanya seperti apa kita tanya. Nah, termasuk juga kuliah gitu. Kita tanya sama alumni atau kita tanya sama senior, ini kuliah gini kesibukannya gimana sih, beban kuliahnya gimana, bisa diatur atau tidak gitu. Nah, udah dijalanin ya udah, insya Allah kalau kita bisa benar, oke, saya putuskan ya udah saya nanti dulu deh kuliah sambil kerjanya, atau oke saya sekarang saya bisa itu, dan itu hard decision dan emang itu harus bisa gitu. Nah, contoh juga ya teman kuliah juga, teman kuliah saya sekarang ini juga ada, dia mendadak, bukan mendadak lah, ketika dia sekarang memang kuliah sambil bekerja, dulu dia bekerja di Jakarta, tiba-tiba ditugaskan di Singapura gitu. Nah, itu kan mungkin agak sedikit satu, ini dia lebih challenge lagi, satu perbedaan waktu gitu, yang kedua adalah perbedaan lokasi. Nah, jadi uh, dia memang dari awal sudah memutuskan gitu, saya sudah tahu saya mungkin kedepannya saya akan ditempatkan di Singapura. Jadi ya, saya sudah tahu resikonya, saya sudah menilai, saya sudah bisa menanggung resikonya. Ya udah dia berangkat, dan sekarang dia masih lancar aja kerja di Singapura sama kuliah gitu di Jakarta gitu. Ya walaupun dua-duanya untuk kuliahnya daring ya, online ya gitu. Jadi memang uh, hard decision juga, dan mengukur kemampuan kita itu hal yang penting gitu. Nah, uh, ada mungkin kita juga ini ya, ada orang yang bisa disebut tadi yang ketiga. Nah, yang kedua adalah mengukur kemampuan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah apa ya? Jangan jadi holik atau apa sangat meminati satu hal tertentu gitu. Jadi kalau kerja jangan workaholic gitu. Kalau misalnya study bukan study holic gitu. Atau hobi bukan penghobi yang hobi terus gitu. Itu work life balance itu kita harus bisa membagi-bagi gitu. Jangan ada satu yang ya bisa dibilang bukan prioritas ya, tapi holic gitu, holic dalam suatu hal gitu. Itu uh, jangan ada satu hal yang holic gitu. Jadi kayak contoh misalnya hobi gitu, hobi. Saya punya hobi A gitu. Ya udah saya mungkin tiap hari, bukan tiap hari, tapi saya ngerjain hobi saya terus gitu. Tapi ya belajarnya ketinggalan atau ini ketinggalan, jadi ya nggak balance gitu. Jadi tadi ya time management, balance. Jadi jangan ada satu yang karena balance itu, jadi jangan ada satu yang workaholic ataupun apa itu. uh, ya memang kita memang harus bekerja, tapi jangan sampai very 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 antusias gitu. Jadi kita lupa sama yang lain gitu. Nah, itu berarti ketiga ya. Saya punya keempat sih, cuman yang keempat ini adalah hmm, apa ya, trik lah, trik gitu. Jadi memang tadi berarti kan sudah uh, key apa ya istilah key points-nya. Mungkin saya coba rangkum. Yang pertama adalah time management, kemudian yang kedua kita ngukur kemampuan kita sendiri untuk work life balance itu, kemudian yang ketiga adalah tadi apa namanya, uh, jangan ada satu kegiatan yang memang sangat-sangat antusias gitu. Nah, yang keempat ini mungkin tips aja ya, tips aja ya dari saya. Jadi uh, dalam kita melakukan kegiatan tentunya ada sesuatu hal yang membuat kita bosan gitu. Work life balance juga mungkin akan suatu saat kita mencapai titik kebosanan kita gitu. Karena ya udah kita setiap hari mungkin mengerjakan sesuatu yang sama gitu. Nah, yang keempat ini adalah work life balance ya, karena life-nya itu adalah ya tolong kehidupan kita gitu. Jadi apapun kesibukan kita, apapun sesuatu yang ini, tapi kalau kita punya sesuatu yang kita senangi, nah itu juga harus kita seimbangkan gitu. Jadi life-nya itu jangan ditinggal gitu, happiness kita jangan ditinggal gitu. Jadi apa ya, itu yang membuat kita nggak akan stressful gitu, akan balance gitu. Jadi bahkan bisa dibilang ya, mungkin di Indonesia kita bekerja ataupun belajar itu mungkin 5-2 gitu. Jadi 5 hari kita bekerja atau belajar, 2 hari kita libur. Nah, kalau saya sih punya prinsip ya, oke, ini Indonesia ya, oke kita ikut style Indonesia. Tapi
apa namanya, kita coba ikut style kita. eh, Kalau saya sih 4-3 gitu. 4 hari dengan kesibukan kita. Gimana kita bisa membagi itu jadi 4-3 gitu dengan kondisi yang kita di 5-2 ini. Nah, eh, salah satu triknya adalah apa ya, kesenangan itu hobi gitu. Jadi kita melakukan suatu kegiatan yang kita senangi hobi gitu. Jangan sampai kita sibuk kerja atau apa. Nah, pas lagi weekend itu ya udah kerjanya cuman istirahat, rebahan, tiduran kayak gitu. Itu bisa dibilang life-nya nggak ada gitu. Walaupun kita punya waktu istirahat, tapi life-nya nggak ada dan jadi nggak balance gitu. Yang banyak kejadian ya, orang juga ketika dia bekerja atau berkuliah satu minggu cuman itu ya, ketika dia menyongsong hari esoknya, misalnya ketika dia masuk ke hari itunya ya udah biasa aja, nggak ada semangatnya gitu. Nah, jadi cari untuk di live-nya itu ya mungkin kalau teman-teman yang sekarang sudah mungkin punya uh, punya keluarga gitu ataupun sudah berkeluarga, itu live itu salah satu keluarga. Kalau kita tahu ya memang ya keluarga, kita punya waktu dengan keluarga itu aja udah senang gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin di sini belum berkeluarga gitu, uh, triksnya ada menyambungkan live-nya itu adalah uh, lakukan aktivitas yang kamu senangi gitu. Uh, Apapun itu gitu, terserah terserah gitu. Uh, Mungkin kalau yang hobinya, nah ini hobi ini bisa saya katakan ini ya, jangan kita apa ya, kalau bisa bilang live ini adalah apa yang kita, ya kalau misalnya orang bekerja ya, apa yang kita upayakan ketika bekerja, hasilnya kita dapatkan dengan di live-nya itu sendiri gitu. Jadi memang live untuk apa membentuk live atau kesenangan kita ya, perlu duit ya perlu gitu. Dan itu sebagai ya, ya kita kerja untuk apa, untuk kehidupan kita gitu, bukan untuk live kita. Jadi live ini boleh saya highlight, teman-teman jangan aduh saya mau cari kehidupan life atau hobi atau kesenangan yang nggak usah ngeluarin duit deh, atau nggak duitnya uh, apa nggak ada duitnya gitu, uh, duitnya sedikit gitu. Itu ya, kalau misalnya nemu hobi yang nggak pakai duit, nggak pakai uang ya tangan itu spending money gitu ya. Tidak ada salahnya gitu, karena itu untuk kehidupan kita, untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Saya mungkin kasih contoh ya, ini contoh pribadi saya sendiri ya, silakan teman-teman ikutin atau enggak gitu ya, tapi balik lagi ke teman-teman sendiri. Kalau saya hobinya, saya cari kesibukan, jadi memang dulu tuh ya, uh, ya saya belum punya kesibukan, pandemi nggak bisa kemana-mana, belum punya kesibukan, nyari-nyari kesibukan, ya akhirnya nemu satu. Uh, Mungkin cari hobi goes gitu, bersepeda, cycling yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi memang ya di luar memang saat ini kondisi cycling ini menjadi hype gitu ya. Tapi saya sendiri sudah, ya sebenarnya saya juga, kita semua udah bersepeda itu, mungkin goes itu mungkin ya dari zaman SD itu pun udah naik sepeda gitu kan. Cuman uh, ya memang dilihat satu mau ya di luar kondisi pandemi ini yang tiba-tiba bersepeda itu hype, tapi ya apa ya, itu jadi satu kesenangan kita gitu, kesenangan untuk kita sendiri, gimana kita bisa apa namanya uh, meluapkan atau melepaskan energi kita gitu, kesenangan kita. Saya sih, kalau saya salah satunya bersepeda gitu. Bersepeda bisa sendiri, bisa bareng teman dan lain-lain, itu uh, apa namanya ya, bisa dibilang bebas gitu, karena kan itu juga kesenangan masing-masing gitu, pribadi masing-masing. Suka, ada yang sukanya berkelompok, ada yang sukanya sendiri, silakan gitu. Sepeda apapun juga silakan gitu. Jadi spending money tadi yang saya sebutkan ya jelas gitu, kita harus beli beli sepeda gitu. Kalau emang dia senang sepeda yang ini ya udah harus beli yang ini, kalau senang sepeda yang ini harus beli yang ini gitu ya. Kita juga ngeliat, tapi ya tadi lihat juga dengan kemampuan kita gitu, kemampuan finansial kita. Ya saya cari, ya saya juga beli sepeda gitu kan, ngelihat orang beli sepeda, ini sepedanya harganya udah kayak harga mobil atau harga motor gitu kan ya. Tapi ya kalau saya sih punya prinsip value ya, jadi
eh, semahal apapun kalau kita lihat ya di luar, kita lihat di jalan sepeda udah bahan materialnya karbon, itu kan mungkin harganya ya udah lebih dari harga motor gitu kan ya. Tapi saya punya prinsip itu, apapun hobi kita lihat value-nya gitu. Eh, ya kalau misalnya dinilai bahwa value itu sangat tinggi, ya udah, eh, beli aja gitu sepeda eh, yang mahal gitu, yang material karbon. Tapi kalau kita lihat value-nya, oke, saya kayaknya belum perlu nih ini, eh, kalau sepeda karbon nggak worth it gitu, ya udah beli aja yang alloy ya ringan juga apa ya. Yang penting kalau sepeda kan yang penting dengkulnya gitu. Kalau orang bilang gue sih itu yang penting dengkul ya, bukan sepedanya gitu. Jadi kita harus bisa assess diri kita masing-masing gitu. Nah, eh, jadi bersepeda itu saya jadikan rutinitas gitu, dan jadi itu bisa menyimbangkan juga gitu life kita. Ya udah senang gitu habis sepedaan, senang, capek ya capek, capek senang gitu kan, daripada apa namanya, eh, ya di rumah aja rebahan aja ya. Ya mungkin ini kita nggak bisa lah gitu ya, ya gitu aja, flat aja gitu. Bahkan mungkin later kita juga harus bisa mencari hobi yang lain yang memang kita senangi gitu ya, apalah misalnya fotografi atau hobi apa, itu juga bisa itu. Nah memang sebenarnya gini, kita ya saya sih sebenarnya hobi hobi original saya bukan bukan bersepeda ya, jadi dulu hobinya emang jalan-jalan, emang traveling gitu. Nah jadi lala pandemi ini kita ya udah traveling, nggak bisa traveling kemana-mana, nggak bisa, kalau negeri nggak bisa, domestik pun kemarin juga nggak bisa. Ya udah, harus ngapain ini saya gitu, saya harus mikir-mikir, jadi ya udah bersepeda gitu. Jadi ya satu sisi ya mungkin kalau saya kalau keluar negeri atau keluar itu ya, kalau misalnya pandemi sudah tidak ada gitu kan, ya amin, ya udah mungkin saya balik lagi, hobinya jalan-jalan lagi. Cuman ya kita lihat kondisi lah gitu, kita juga harus bisa menyesuaikan apapun uh, kondisinya saat ini. Yang paling penting adalah kita survive gitu. uh, Oke, Lagi ya, cerita yang luar biasa ya. ya begitu. Saya sih mungkin pengalaman, ya saya teman-teman juga punya pengalaman yang Iya, sama iya. ya, mungkin di sini hanya sharing aja. Ini Jadi berhubung tadi sudah uh, ini 5 menit yang lalu azan asar nih, boleh dengan statement inti. Ini sebenarnya banyak oh yang boleh, kamu tanyakan deh. Mungkin 1 menit saja ya boleh, closing statementnya buat teman-teman. Setelah itu nanti kita akhiri. Kita sholat asar dulu, nanti lain waktu kita ya lanjutkan ya. Silakan ya Kak boleh. Latif. Di sini juga, ya di sini juga tadi udah ada azan juga. Paling statement akhirnya dari saya sih ini, uh, coba teman-teman cari uh, work life balance kalian masing-masing seperti apa gitu. Uh, yang penting adalah work dan life-nya gitu, atau study and life-nya gitu. Jadi mau apapun kesibukanmu, life-nya itu yang paling penting gitu. Jadi mau work life atau study life atau work study life balance, itu yang penting ada life-nya gitu. Itu uh, itu adalah salah satu yang harus kita concern gitu. Apapun itu coba cari gitu. Ya mau itu spending money or not spending money, ya udah, kalau misalnya spending money ya kalian punya rezeki, ya udah spending money itu aja, jangan ragu-ragu gitu, karena Oke. itu untuk kesenangan kita sendiri. Ya, Seperti itu sih Pak. mungkin kalau untuk konteks religiusitas atau keagamaan, mungkin apapun kesibukan Anda, apapun amalan Anda, yang penting Anda masih punya iman gitu ya. Jadi Betul, apa namanya, kata kuncinya di situ, jangan pernah tinggalkan itu. betul, Baik, Kak Latif, terima kasih betul. banyak nih. Semoga lain waktu kita bisa sambung. Dan terima kasih, semoga sharing dari Kak Latif bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kak Latif juga semoga lekas kembali, apa namanya, bukan Kak Latif, masuk bagus adalah semoga situasi ini bisa lekas kembali normal. Kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita semua selalu dijaga kesehatannya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Latif, waktu yang singkat untuk ngobrol ini. Sebenarnya bukan ngobrol, ini bagus mendengarkan dongeng, mendengarkan cerita inspiratif dari seorang Kak Latif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu Kak Latif, semoga sehat selalu, studinya lancar, work life balance-nya benar-benar bisa dipertahankannya. Lalu saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Latif.